Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Oke, ketemu lagi di bab 2 ya. Materi pembelajaran sosiologi dengan judul individu, kelompok, dan hubungan sosial. Sebelum kita mulai ke materi pertama, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, poin pertama yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Dan yang kedua ada mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial, sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Individu. Dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individu yang berarti terbagi atau kesatuan kecil. Jika didefinisikan, berarti individu orang perorangan. Dengan demikian, individu bersifat tunggal dan satu kesatuan yang terbatas. Individu satu dan individu lain memiliki perbedaan. Kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Hasrat manusia yang dibawa sejak lahir yaitu hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya. Hasrat untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya. Jadi, selain manusia menjadi makhluk individu, manusia juga bisa dibilang sebagai makhluk kelompok sosial. Karena setiap individu memang mempunyai watak ya, dan sifat yang berbeda satu sama lain. Tapi di satu sisi, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan orang lain. Maka bisa dibilang manusia juga sebagai makhluk sosial. Hubungan sosial. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Hakikat interaksi sosial. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Kemudian ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial. Namun, sifat-sifat kontak sosial terbagi menjadi dua di sini. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Kontak sosial dapat bersifat primer juga atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Sedangkan kontak sosial sekunder terjadi apabila peserta interaksi tidak bertatap muka secara langsung atau bisa melalui media atau perantara yang dipakai. Yang kedua, yaitu komunikasi. Unsur-unsur pokok dalam komunikasi itu ada komunikator, ya, orang yang menyampaikan pesan, komunikan, orang yang menerima pesan,
kemudian ada pesan, ada media, ada efek. Pendekatan interaksi sosial. Menurut Thomas, seseorang tidak langsung bereaksi atau memberi tanggapan terhadap rangsangan dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atas situasi. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Kalian bisa lihat gambar dua di depan layar kalian. Kedua remaja mengenakan kostum tokoh-tokoh imajiner, idola mereka. Syarat yang harus dipenuhi dalam imitasi adalah minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru. Sugesti. Pada umumnya, sugesti berasal dari orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya, orang tua. Orang tua bisa menasehati anaknya. Itu salah satu contoh dari sugesti. Proses identifikasi berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idolanya bertanding, ia akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi bermain idolanya. Simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, itu ada proses sosial bersifat asosiatif. Proses sosial bersifat asosiatif sendiri maksudnya adalah interaksi ini bersifat positif karena mengarah pada persatuan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bersifat baik itu? Pertama, ada kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada akomodasi. Bentuk-bentuk akomodasi itu ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, segregasi, eliminasi, subjugation, keputusan mayoritas, minority consent, konversi, dan genjatan senjata. Selanjutnya ada asimilasi, yaitu pembauran dua unsur yang berbeda akan menghasilkan suatu unsur yang baru. Contohnya, warga Tionghoa di Surabaya menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang kental sehingga bahasa ibu mereka tidak lagi tampak. Akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contoh, akulturasi adalah Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Setelah tadi ada proses sosial asosiatif, yaitu proses sosial bersifat positif, kemudian selanjutnya ada proses sosial bersifat disosiatif. Proses disosiatif atau oposisi dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Pertandingan sepak bola merupakan contoh persaingan secara damai dan sportif. Hubungan individu dan kelompok. Macam-macam hubungan individu dan kelompok. Hubungan sosial antar individu, hubungan sosial antar individu dengan kelompok, hubungan sosial antar kelompok.
hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Tahapan proses terbentuknya keteraturan sosial itu ada tertib sosial atau social order, kemudian ada order, ada keajekan, kemudian ada pola. Status dan peran dalam interaksi sosial. Status atau kedudukan. Status merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaninya dan kemampuan. Status tersebut dapat diperoleh sejak lahir. Contohnya, anak dari keluarga bangsawan dengan sendirinya memperoleh status bangsawan. Achieve status. Achieve status merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada assigned status. Assigned status merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain dan berhubungan erat dengan achieve status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Contohnya, seperti pahlawan revolusi. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Silakan dibaca lagi biar kalian tidak lupa. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Kalau lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.